Handia Pajo Utami dari kelas 2B semester 3. Saya akan menjelaskan ulang rangkuman materi fisika kesehatan dari Ibu Yoza Pendriani, SPD MSI. Di sini saya sudah merangkum melalui PPT saya sendiri dengan 3 pertemuan. Saya akan menjelaskan. Pertemuan pertama, fisika kesehatan. Belajar fisika dalam konteks kesehatan penting memahami prinsip-prinsip dasar fisika terkait dengan berbagai aspek. Dalam perawatan kesehatan, beberapa konsep fisika yang relevan dalam bidang kesehatan, dalam hal ini kebidanan secara umum meliputi contohnya memahami penggunaan sinar X, CT scan, MRI, dan lain-lain, mekanik tubuh, listrik dalam kesehatan atau biolistrik, teori lundas tekanan darah, penggerakan cairan tubuh, panas, dan termodinamika. Besaran satuan pengukuran. Definisi besaran adalah sesuatu yang diukur dan memiliki hasil. Sedangkan satuan adalah pembanding yang digunakan untuk besaran tersebut. Oke, next. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran fisika yang diturunkan atau disusun dari satu atau lebih besaran pokok. Satuan besaran turunan didapatkan dari kombinasi satuan besaran pokok penyusunnya. Contohnya, luas. Luas adalah panjang kali panjang. Kecepatan. Besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Dan waktu. Panjang atau waktu bisa disebut meter atau sekon. Next. Beberapa alat pengukur dalam bidang kebidanan. Di sini terdapat penggaris untuk mengukur pundus uteri, terdapat timbangan, terdapat tensimeter, termometer, dan stetoskop. Next. Ketepatan dan ketelitian dalam pengukuran. Dalam pengukuran, kita harus memperhatikan ketepatan atau akurasi dan ketelitian atau presisi. Akurasi, seberapa dekat hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Presisi, seberapa konsisten hasil pengukuran jika dilakukan berulang kali. Next, pertemuan kedua, besaran dan satuan. Besaran dan satuan. Besaran untuk menggambarkan apa yang diukur. Satuan untuk menentukan kuantitas dari apa yang diukur. Bisa dilihat dengan simbol-simbolnya. Panjang yaitu M, massa yaitu Kg, waktu yaitu S, watt arus yaitu A, suhu yaitu K, intensitas cahaya yaitu CD, jumlah zat yaitu mol. Next, notasi ilmiah. Enualisis dalam bentukan AX atau 10B dengan bilangan real, B bil bulat. Contoh konvensi. 10.000 sama dengan 1x dalam kurung 10 pangkat 4 dan seterusnya. Next, fraksi. Ini bentuk simbol dari satuan dan besaran. Bisa kita lihat di sini atau yaitu A 10 pangkat 18 minus. Next, Greek alphabet and symbols. Ini adalah simbol-simbol yang akan kita gunakan di saat kita menggunakan satuan atau besaran, di saat kita menggunakan besaran atau satuan. Next, idealis dan pemodelan. Berbagai sistem fisika dapat disederhanakan menjadi sebuah model untuk menghindari analisis yang terlampau rumit. Kita contohkan sebagai bola. Bola berputar dan memiliki bentuk kompleks. Arah gerak bola, gesekan udara dan angin memberikan gaya pada bola. Gaya gravitasi yang bekerja pada bola bergantung ketinggian. Next, sistem koordinasi Kartesian. Kerangka untuk mendefinisikan beberapa besaran dalam fisika. Bisa kita lihat dari garis ini. Next, memahami radiasi dalam kebidanan. Agenda pembelajaran, apa yang kita pelajari hari ini? Konsep dasar gelombang, gelombang elektronik, spektrum elektronik, dan pembeda kritis radiasi, penggion, PS non penggion. Next, istilah gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataannya, ketinggian gelombang laut tersebut adalah 3 menit. Tolong geserkan gelombang radionya. Pembentukan jalan bergelombang. Fenomena gelombang laut atau ombak. Batu dilempar ke dalam kolam dengan air yang tenang
terjadi ria. Kali disertakan terjadi rambatan, seorang teman memanggil dari jauh atau kita dapat mendengar suaranya. Apakah semua itu gelombang? Jadi, apa yang dimaksud dengan gelombang? Next. Gelombang dalam fisika. Untuk setiap istilah, biasanya pengertian sehari-hari sering berbeda dengan pengertian dalam fisika atau perlu didefinisikan. Perhatikan fenomena yang terjadi saat sebuah batu dilempar ke dalam air di dalam kolam yang tenang. Lihatlah contohnya. Baik, next. Gelombang energi yang merambat. Gelombang adalah energi yang bergerak melewati medium, bukan benda yang berpindah. Gelombang membawa energi tanpa memindahkan materi secara permanen. Sedangkan konsep gelombang penting untuk memahami pergerakan energi radiasi dan pengaruhnya pada materi. Memahami gelombang dan membantu menjelaskan bagaimana energi radiasi mempengaruhi lingkungan dan materi sekitarnya. Next. 1. Berdasarkan medium rambat. Gelombang mekanik. Gelombang yang memperhambatnya memerlukan medium, contoh gelombang tali, gelombang air, gelombang suara, dan gelombang gempa. B. Gelombang elektromagnetik. Gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Contohnya gelombang radio dan gelombang radar. Next. Panjang gelombang bisa kita simbolkan sebagai T terbalik. Panjang yang sama dengan satu bukit dan satu lembah pada gelombang atau jarak antara titik beruntung yang mempunyai perilaku identik. Ampilito atau bisa disebut simbol A biasa. Ampilito adalah perpindahan maksimum dari tali di atas titik seimbang. Begitu seterusnya. Next. 2. Istilah kunci. Panjang gelombang dan frekuensi. Panjang gelombang adalah jarak antar puncak gelombang. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang melewati titik per detik. Inilah contoh. Oke, baik. Next. Gelombang elektromagnetik, kurir energi tanpa media. Gelombang elektromagnetik bergerak tanpa memerlukan media, dapat melalui ruang hampa. Sedangkan sumber gelombang elektromagnetik adalah getaran partikel bermuatan listrik. Gelombang elektromagnetik bergerak dengan kecepatan cahaya sekitar 300.000 km per sekon. Pembahasan gelombang elektromagnetik penting untuk membedakannya dari gelombang mekanik. Next. Radiasi pegion, PS non-pegion, pembedaan kritis. Radiasi pegion memiliki energi cukup untuk melepaskan elektronik dari atom. Radiasi pegion dapat merusak struktur sel dan DNA. Radiasi non-pegion tidak memiliki energi untuk melepaskan elektron dari atom. Perbedaan utama terletak pada kemampuan ionisasi energi radiasi. Next. Radiasi non-pegion dan non-ionisasi. Radiasi dengan energi yang cukup untuk menggerakkan atom dalam molekul atau menyebabkannya bergerak, tetapi tidak cukup untuk melepaskan elektron dari atom. Contohnya yaitu gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya tanpa ultraviolet. Next. Oke, baik teman-teman, di sini kita punya satu kasus. Studi kasus bagaimana dengan USG. USG bukan radiasi elektromagnetik. USG menggunakan gelombang suara, bukan gelombang elektromagnetik seperti sinar X. USG menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Gelombang suara ini memungkinkan pencitraan tanpa menggunakan radiasi ionisasi. Sangat aman, tidak bersifat mengion. Next. Kesimpulan awal sinar X dan karakteristiknya. Sinar X adalah gelombang elektromagnetik berenergi sangat tinggi. Karena energinya tinggi, sinar X bersifat mengionisasi materi yang dilaluinya. Kemampuan ini menjadikannya menggunakan untuk diagnosis medis, namun juga membawa risiko paparan. Ini contoh sinar X. Oke, baik. Next. Baik, sekian PPT rangkuman dari 3 pertemuan fisika kesehatan. Semoga bisa mendapat benefit bagi kita semua.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.